Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global. Kita berbicara berkaitan dengan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran 2024 hingga 2029. Apakah cabaran dan juga harapan rakyat Indonesia kepada Kabinet Merah Putih ini? Dan kita sedia maklum Kabinet ini begitu ramai, dipanggil gemoy ataupun gemuk kalau peringkat di Malaysia ini. Tetapi ada kata pun perkara yang sudah pun difikirkan oleh Pak Prabowo, mengapa begitu ramai menganggotai kabinet beliau kali ini, kerana koalisi parti yang mendokongi Pak Prabowo dalam memenangi pilihan raya Presiden Indonesia begitu besar. Sebab itu diagihkan kabinet ini kepada anggota-anggota parti, pimpinan parti yang mendokongi beliau. Jadi pastinya ini merupakan cabaran bagaimana setiap ahli kabinet dan juga mereka yang menduduki kursi eksekutif kabinet Prabowo ini akan melaksanakan tugas-tugas penting yang diamanahkan oleh bangsa Indonesia. Jadi Pak Dr. Kunto Adi Wibowo, Ketua Pusat Studi Komunikasi Media dan juga Budaya Universiti Pajajaran Indonesia sudah pun bersedia untuk memberikan pandangan beliau. Dr. Kunto, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Gimana? Ya, terima kasih. Dr. Kunto, hampir seminggu ya, pimpinan Prabowo sudah pun diumumkan dan pelbagai reaksi kalau saya membaca di peringkat media Indonesia, sama ada media-media elektronik ataupun media-media cetak. Tetapi pada pandangan peribadi Dr. Kunto, adakah ini satu kabinet impian Indonesia ataupun kabinet impian Prabowo? Ya, kalau menurut saya ini kabinet uji coba Pak Prabowo di awal pemerintahannya, Ya, karena Pak Prabowo punya cabaran, punya tantangan tersendiri, terutama ketika ini adalah masa transisi pemerintahan, ya ya, kan? Dan pasti akan ada banyak adventurir-adventurir politik yang ingin memanfaatkan kondisi transisi ini. ya, Makanya Pak Prabowo mau tidak mau harus kemudian membentuk pemerintahan yang sangat kuat. Dan untuk itu dia butuh dukungan dari mayoritas partai politik yang ada di parlemen atau di DPR. Nah, itulah sebabnya di kabinet Pak Prabowo ini hampir lebih dari setengah, sekitar 55 sampai 56% itu berasal dari partai politik, ya kan. Sisanya baru kemudian dari profesional, dari tentara dan polisi, lalu kemudian ada dari akademisi gitu. Jadi lebih banyak kabinet ini berisi dari partai politik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kabinet ini juga masih banyak menyertakan menteri-menteri di zaman Pak Jokowi. Ada ya, sekitar 17 menteri dari zaman Pak Jokowi yang ikut di gerbong yang baru ini gitu, di gerbongnya Pak Prabowo. Dan salah satu yang menarik misalnya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Di Indonesia sudah menjadi rahasia umum misalnya bahwa Pak Prabowo punya apa ya, kesan negatif atau sentimen negatif dengan Bu Sri Mulyani, terutama ketika debat presiden Pak Prabowo menyinggung anggaran Kementerian Pertahanan yang dia pimpin itu dipotong oleh Sri Mulyani Mulyani. Ya. gitu ya. Tapi kan ini aneh ketika Bu Sri Mulyani justru masuk sebagai Menteri Keuangan di kabinetnya Prabowo. Ini kan menunjukkan bahwa masih perlu kemudian orang-orang yang punya Bu Sri Mulyani kan terkenal punya hubungan baik dengan World Bank atau IMF sehingga Ya. mungkin bisa berhutang dengan cepat untuk program-program ambisiusnya Pak Prabowo gitu. Sehingga ini juga jadi menjelaskan kenapa gemuk. Lalu juga salah satu yang bisa kita analisis adalah Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo, hanya punya 6 menteri dibandingkan dengan Partai Golkar yang punya 8 menteri, ya kan? Tapi partainya Pak Prabowo ini punya banyak wakil menteri, gitu. Hmm. Sehingga saya sendiri, saya pribadi berspekulasi bahwa mungkin kabinet yang ini umurnya tidak panjang. Ya, Ini uji wakil, pelaju ya. Ya. betul, wakil-wakil Ya. menteri ini yang dari Gerindra sedang dimagangkan istilahnya gitu. Supaya mereka mendapatkan pengalaman, belajar dulu sehingga nantinya bisa mengganti menteri-menteri ini. Gitu, Bang Nasri. Ya, Dr. Kunto, dari campuran ataupun kombinasi pelbagai elemen dalam kabinet gemuk Pak Prabowo ini,
ada elemen daripada kabinet dahulu Pak Jokowi, dari parti politik, dari akademia, dari profesional, dari militer dan juga mereka yang mendukung Prabowo. Jadi adakah ini satu kombinasi yang cocok walaupun kita melihat ini satu fasa ujian ataupun fasa percubaan bagi penggal pertama Pak Prabowo. Kalau kita nak bandingkan pada zaman-zaman presiden yang lalu seperti Jokowi penggal pertama ataupun ketika Presiden SBY dan sebagainya. Iya, ini sangat berbeda dengan waktu Pak Jokowi pertama atau Pak SBY pertama. Biasanya di awal pemerintahan, pemerintahan yang baru ingin mendapatkan kepercayaan rakyat dan pasar, ya kan, Ya, pasar ekonomi. ya industri ya. Betul, sehingga yang dipasang sebagai menteri adalah mereka yang punya rekam jejak yang bagus, Hmm. profesional, gitu kan, minim kepentingan politik, sehingga pasar punya sentimen positif terhadap pemerintahan yang baru kan gitu. Tapi kalau kita lihat di misalnya Pak Jokowi gitu kan di awal 2014 itu mayoritas adalah profesional, sangat Hmm. sedikit yang dari partai politik. Di Pak SBY ya lebih banyak hampir 50% lah profesional dan partai politik. Kalau sekarang sangat lebih banyak yang partai politik daripada profesional. Sehingga kita bisa baca bahwa ada perbedaan yang mendasar. Orientasi Pak Prabowo tidak lagi kepercayaan pasar atau rakyat. Karena di awal-awal sebenarnya Pak Prabowo eh, bilang bahwa dia ingin kabinet second kabinet, yang artinya kabinet yang lebih berisi profesional. Hmm. Tapi kan sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Sebaliknya. Ya, dan ini kan ada sinyalemen bahwa Pak Jokowi mungkin masih cawe-cawe, masih Hmm. ikut campur dalam penentuan kabinet awal ini. Lalu kemudian Pak Prabowo mungkin lebih akomodatif di awal pemerintahannya Ya. supaya politik lebih stabil dan ekonomi mungkin akan digarap berikutnya gitu. Ya, dari pengamatan Dr. Kunto dan juga rakan-rakan penganalisis di sana melihat dari ucapan Presiden ketika pelantikan Prabowo begitu jelas ya, ini adalah kabinet untuk bekerja. Pak Prabowo mengangkat bahawa angka-angka ekonomis yang sentiasa menjadi satu hiburan orang Indonesia ataupun parti politik, pemimpin politik di Indonesia bergembira dengan angka-angka positif Indonesia dalam hal KDNK-nya, pertumbuhannya, inflasinya, pertukaran asing, pelaburan dan sebagainya. Beliau mendasari bahawa itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah rakyat merasai. Rakyat miskin masih ramai, pendidikan masih lemah, memerlukan sistem-sistem baru yang dapat dirasai oleh majoriti rakyat miskin di bawah sana. Jadi adakah ini satu-satu petanda bahawa Prabowo lebih realis dalam memberi satu harapan kepada rakyat Indonesia dan dimahukan juga ahli kabinetnya bertindak demikian? Ya, kalau boleh saya analisis, yang pertama pesan-pesan Pak Prabowo sebelum dia eh, membentuk kabinetnya ini itu memang lebih optimis dan lebih lugas gitu. Yang pertama misalnya soal pertumbuhan ekonomi harus di atas 6% gitu, Ya, salah satu targetnya. Lalu kemudian ada program makan bergizi gratis yang dia janjikan waktu kampanye, yang itu harus berjalan. Lalu kemudian di beberapa pemberitaan di Indonesia, misalnya setelah Pak Prabowo terpilih, itu ada pandangan atau opini bahwa Pak Prabowo adalah juru selamat ekonomi Indonesia yang sekarang sedang terpuruk misalnya karena faktor internal maupun eksternal geopolitik. Tapi kemudian kalau kita lihat setelah kabinet ini dilantik, tampaknya ada pesan yang kontradiktif gitu, ya, ya ya. kan? Di satu Bagaimana sisi ya? Hmm. pengen pertumbuhan ekonomi yang bagus, tapi di sisi lain beban kabinetnya kan jadi dua kali lipat dari Betul. beban Ya, kabinet zaman Jokowi. Belum lagi kita bicara perubahan birokrasi kan, pemisahan kementerian, ada dua atau tiga wakil menteri dalam satu kementerian, itu tentu akan ya. menyulitkan koordinasi dan Hmm. membuat birokrasi ini semakin Lebih lamban. lebih panjang, lebih besar. Betul, birokrasinya semakin lamban.
Dan ini yang menurut saya si pelaku pasar maupun pengamat-pengamat politik ekonomi di Indonesia sedang wait and see sebenarnya apa yang dimaui oleh Pak Prabowo dengan kabinet yang sangat gemuk ini gitu. Apakah ini akan relatif panjang atau memang hanya tadi sekitar 6 bulan sampai 1 tahun saja usia Ya. kabinet ini kemudian menjadi ramping kembali. Nah, itu yang kemudian kita harus lihat. Lalu kemudian juga ada pembicaraan soal PDIP yang juga ingin bergabung kan atau Hmm, Pak Prabowo sangat ingin Pak Prabowo lah yang ingin PDIP bergabung karena semakin mensolidkan posisinya di parlemen. Tapi kan berarti harus ada kursi lagi untuk PDIP kan gitu. ya, ya. Dan itu akan Hmm. semakin besar. Nah, menurut saya ini yang memang masih misteri, belum terpecahkan. Tapi paling tidak dari orang-orang yang ada di kementerian, kita bisa percaya pada mereka yang punya track record, tapi sayang ya mayoritas itu banyak yang belum dikenal baik oleh rakyat sendiri maupun pelaku pasar dan ini jadi tantangan yang besar bagi kabinetnya Pak Jokowi. Ya, sebagai contoh pemisahan beberapa kabinet ataupun kementerian sebelum ini di bawah pentadbiran Jokowi, dipecahkan beberapa kementerian baru dan ada satu kementerian besar ataupun kementerian yang mendokongnya dan akan memantau secara dekat kementerian-kementerian pecahan 2 3 di bawah itu. Adakah ini satu yang mudah pada pengalaman Indonesia, Dr. Kunto? Ya, menurut saya ini akan jadi cabaran yang sangat pelik di Indonesia karena bahkan sekarang satu kementerian saja koordinasi di dalamnya aja sudah susah Betul, gitu kan. betul. Dan ini pengalaman yang saya jumpai beberapa kali bekerja dengan beberapa kementerian, komunikasi dan koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lain ini sangat susah. Ya. Bisa dibayangkan yang tadinya ada di satu kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan ya kan, pendidikan dan kebudayaan yang sekarang dipecah tiga. Ada Hmm. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Tinggi dan Riset, sains, ya. ya, dan Kementerian Kebudayaan. Kebudayaan, ya. Betul. Kalau dulu masih satu kementerian mungkin masih lebih gampang koordinasinya. Sekarang begitu tiga kementerian ada tiga menteri yang berbeda, ada 6 atau 5 wamen yang berbeda sehingga bisa dibayangkan kerumitan birokrasinya nanti. Dan ini apa? Saya pikir harusnya bisa dipecahkan dengan kan ada satu organisasi baru di bawah presiden yaitu Kantor Komunikasi Presiden. Hmm, yang Harusnya jelas, kan ya. ya kantor komunikasi inilah yang harusnya bisa jadi jembatan koordinasi antar kementerian dan juga bisa kemudian menempatkan komunikasi sebagai sesuatu yang strategis gitu. Jadi pengambilan keputusannya harus koordinatif, harus dengan komunikasi yang baik. Itu harapan saya. Tapi bisa jadi harapan saya adalah wishful thinking kan. Ya, itu belum dicampur dengan pejabat setingkat menteri ya, yang bertara menteri yang akan terus menasihati Pak Prabowo seperti Pak Luhut Binsar, Hasan Nasbi Putranto. Ya, itu memang jelas jawatan-jawatan misalnya Kepala Badan Intelijen, Jaksa Agung itu tak ada masalah, staf kepresidenan. Tapi dari sudut Luhut misalnya, ada pengalaman sebagai menteri, sekarang berada di tepi telinga Pak Prabowo untuk memantau semua menteri-menteri penuh yang berkaitan dengan pembangunan negara dan ekonomi. Adakah itu juga satu benda yang perlu difikirkan oleh Pak Prabowo untuk melihat fungsi yang sebenar di semua itu? Iya, Bang Nasri. Eh, Memang di atas kertas seakan-akan apa fungsi koordinasi, fungsi Dewan Ekonomi Nasional yang sekarang diemban oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan itu bisa membantu presiden. Tapi kan dalam organisasi yang sangat gemuk itu kan risikonya jadi sangat lamban, ya kan? Koordinasinya jadi sangat susah. Dalam ilmu manajemen kita belajar itu gitu. Pasti, Ya, pasti. ada konsekuensi logis dari bertambahnya struktur di dalam sebuah organisasi. Nah, itu yang kemudian kita jadi agak khawatir nih di Indonesia. Kekhawatiran itu tentu ada, gitu kan. Dan menurut saya seharusnya yang dilakukan oleh Presiden adalah membuktikan dalam 100 hari ini apakah kabinetnya bisa berjalan efisien, bisa berjalan mungkin menyamai dengan kabinet Pak Jokowi sebelumnya, sehingga
kepercayaan baik itu rakyat, pelaku pasar maupun pengamat-pengamat ini bisa dipulihkan. Tapi kalau tidak, ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya kabinet ini hanya kabinet bagi-bagi kekuasaan akhirnya gitu Ya. kan. Bagi kabinet yang sifatnya konsolidasi elit untuk mengamankan stabilitas politik jalannya pemerintahan Pak Prabowo. Ya, dari aspek governance dan juga tata kelola ya, Dr. Kunto, pemerintahan Merah Putih Prabowo Gibran ini juga dituntut untuk memulihkan isu hak asasi, isu satu pemerintahan yang bersih dari rasuah, dari ketirisan, dari perkara-perkara yang menyebabkan kebocoran ekonomi dan sebagainya. Pastinya ini satu cabaran juga. Tapi dari aspek melihat tokoh-tokoh yang dilantik itu, adakah ada harapan yang perlu kita pandang di tokoh-tokoh tertentu, di kementerian tertentu misalnya, Dr. Kunto? Ya, sebenarnya ini ada cerita lucu dalam 1-2 hari setelah dilantik ada paling tidak 3 kejadian yang kemudian membuat ramai pemberitaan di Indonesia. Yang pertama adalah Menteri Desa yang baru dilantik itu menggunakan surat Menteri Desanya Ya, untuk ya, saya sudah baca. mengumpulkan mengumpulkan massa demi istrinya yang sedang mencalonkan diri sebagai bupati atau mayor lah gitu di salah satu provinsi di Indonesia gitu kan. Ini kan soal konflik kepentingan ya, Bang Nasri Ya, ya. ya, Dan indikator konflik kepentingan ini bahkan di umur yang baru terhitung hari, itu sudah terjadi. Itu yang ya, pertama. Lalu yang kedua soal HAM, hak asasi manusia, Menteri Koordinator Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Iza Mahendra, justru bilang apa yang terjadi di tahun 1998, reformasi itu tidak ada pelanggaran HAM berat. Ini kan jadi perdebatan yang sangat sengit ya, karena dalam catatannya ada banyak masyarakat Indonesia dari etnis Cina misalnya yang menjadi korban kekerasan selama transisi pemerintahan dari Soeharto ke Habibie gitu. Lalu yang ketiga, Menteri HAM-nya sendiri apa yang Natalius Pigai itu bilang anggaran di kementeriannya yang 60 miliar itu nggak cukup, harusnya 20 triliun kan gitu. Jadi ini kan ada yang menarik kan. Di awal justru baru hitungan hari pemerintahan Pak Prabowo sudah banyak kontroversi dari menteri-menterinya yang dilemparkan ke publik. Dan menurut saya ini jadi tantangan besar bagi Pak Prabowo dan masyarakat kan berharap Pak Prabowo ini punya ketegasan ya, terhadap menteri-menterinya, terhadap menterinya. anak-anak buahnya, sehingga bisa mengatur anak buahnya untuk tidak korupsi, tidak berkonflik kepentingan, atau bahkan tidak boros dalam anggaran negara. Itu yang diharapkan oleh publik. Kita tunggu saja karena hari Sabtu Minggu ini para menteri-menteri sedang di Pelonco, di ospek. Ya, retreat, retreat. Ya, retreat di Magelang, sekolah Magelang. militer ya di Indonesia. Dan mudah-mudahan dari situ memang kita bisa berharap sesuatu yang mengubah wajah elit birokrasi ataupun elit pemerintahan di Indonesia, mengurangi korupsi, tidak lagi konflik kepentingan dan lebih hemat dalam belanja anggaran negara gitu, Bang Nasri. Ya. Dr. Kunto, antara yang akan menjadi isu besar dan juga cabaran dalam 100 hari Kabinet Prabowo Gibran ini adalah untuk menunaikan manifestonya seperti memberikan sarapan pagi percuma kepada anak-anak Indonesia dan susu percuma. Jadi adakah ini satu perkara yang mudah dilaksanakan dan sudah nampak cara-cara yang mekanismenya untuk dilaksanakan? Dalam beberapa bulan setelah terpilih, Pak Prabowo dan Pak Gibran secara bergantian melakukan semacam uji coba Ya, program tersebut di betul. beberapa provinsi di Indonesia. Tapi kan ya namanya uji coba pasti skalanya masih kecil. Kecil, terlampau kecil. Ya, Ya, skalanya masih kecil. Kita sedang berurusan dengan skala yang eksponensial ya, besarnya gitu kan. Dan dengan ditambah kementerian yang baru terbentuk, kementerian yang dipecah-pecah, ini juga akan menimbulkan problem baru dalam manajemen. Dan menurut saya mungkin
program makan siang atau makan bergizi percuma itu atau gratis ini itu tidak akan segera bisa dilaksanakan. Mhm. Mungkin ya kita harus menunggu 1 atau 2 tahun untuk kemudian bisa terselenggara di seluruh Indonesia. Sangat mungkin ada pilot-pilot apa eksekusi di Ya, beberapa daerah fasa-fasanya tertentu, ya. betul. Mhm. Yang Ya. kemudian itu bisa dianggap ini sudah ditunaikan janjinya, walaupun belum se-Indonesia, tapi paling tidak di daerah-daerah tertentu gitu, Bang Nasri. Ya, dari Kabinet Merah Putih ini juga kita akan lihat dari aspek sambutan pasaran, sambutan industri dan juga pasaran kepada pengumuman Kabinet yang begitu besar ini. Dari reaksi pasaran yang diamati oleh Dr. Kunto bagaimana? Ya, kalau menurut saya ada reaksi positif yang sifatnya, oh sudah ada kepastian Ya. menteri-menteri yang mengurus ekonomi itu siapa, dan dari situ sudah terlihat rekam jejak mereka atau track record mereka, sehingga pasar memberikan reaksi positif atas kepastian itu, sehingga Hmm. bisa diprediksi mungkin dalam beberapa bulan ke depan pasar akan Stabil. seperti ini, ya Ya. kan? Karena kebijakan-kebijakan ekonominya mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan kebijakan Ya. ekonomi dari pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang membuat positif. Tapi di sisi lain ada yang sifatnya wait and see, terutama untuk investasi-investasi baru. Mhm. Karena kan ya ada beberapa kementerian yang menterinya sama sekali baru, belum punya track record yang cukup jelas, sehingga industri pun masih menunggu untuk bisa berinvestasi dalam jumlah besar karena melibatkan risiko-risiko yang harus dikalkulasi juga secara politik gitu. Ya. Akhir sekali Dr. Kunto, kalau kita lihat di hujung-hujung pemerintahan Pak Jokowi, beliau begitu banyak kali berulang-alik dari Jakarta ke IKN, ya, ibu kota baru Indonesia. Seolah-olah ingin memastikan ini legasinya diteruskan dengan baik, dengan lancar oleh Pak Prabowo. Tapi dalam urusan pentadbiran baru ini nampaknya Prabowo belum ada peluang untuk ke IKN secara rasmi, ya, dan retreat untuk kabinetnya dibawa ke Magelang. Jadi dari pemerhatian Dr. Kunto, IKN ini akan seperti mana yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dalam debat presiden. Beliau tidak akan meninggalkan IKN, akan terus memberikan pelaburan baru dan meneruskan legasi Pak Jokowi. Bagaimana, ya? Iya, sangat mungkin itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo terkenal memegang teguh janjinya sebagai Janji, ya. seorang prajurit, sebagai kesatria gitu kan. Tapi kan tentu Pak Prabowo juga harus memperhitungkan beban anggaran pemerintahannya Keuangan. kan, Ya, keuangan. betul. Ya. Itu yang jadi penting. Sangat mungkin kalau untuk tugas ke IKN bisa mengutus Pak Gibran sebagai yang wakil presiden dia untuk ke IKN dan mengurusi IKN karena itu juga legacy bapaknya gitu kan. Tapi Lebih ya signifikan, ya. betul, Pak Prabowo mungkin akan lebih fokus pada program-program dia terutama pertumbuhan ekonomi dan makan bergizi tadi, Gratis, Bang ya, Nasri begitu. ya. Mhm. Dan akhir sekali, dalam ramai-ramai kabinet besar Gemoy Pak Prabowo ini, saya tak berapa kenal lah tokoh-tokoh baru ini. Mungkin Dr. Kunto boleh bagi tumpuan 3, 4 ataupun 5 orang yang perlu kita beri perhatian dari sudut ekspektasi dan juga dari sudut kekuatan individu dalam kabinet ini. Ya, yang menarik adalah Bapak Budi Santoso, dia Menteri Perdagangan yang baru dan dia satu-satunya menteri yang sifatnya karir Nah. dari birokrasi di dalam Kementerian Perdagangan. Dia sebelumnya adalah Direktur Jenderal di Kementerian Perdagangan dan ini satu-satunya dirjen yang bisa jadi menteri gitulah Budi istilahnya. Santoso, ya. Ya, Pak Budi Santoso, Menteri Perdagangan. Sehingga kita bisa berharap Pak Budi ini memang sudah puluhan puluhan tahun kan di kementerian itu. Hmm. Jadi punya apa ya, punya wawasan, punya pengetahuan serta kemampuan teknis untuk kemudian mengatur hal-hal terkait perdagangan di Indonesia. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau saya lihat juga ini kebanyakan politisi sih, Pak, sebenarnya. Jadi misalnya Bu Menteri Pariwisata ada Widianti Putri, ya, Wanita, ya. ya Ya. perempuan yang dia juga sebenarnya adalah
putri dari konglomerat di Indonesia yang berbisnis di wilayah tambang, Oh, mining. Widianti Putri. Ya, dan itu kan agak jauh ya dengan pariwisata ya, gitu kan. Ya, Itu ya. yang kemudian jadi apa ya, butuh pembuktian lebih besar. Jangan sampai ini apa hanya sifatnya karena kedekatan dengan Pak Prabowo, kemudian dia diangkat. Lalu satu lagi yang menarik adalah kita punya Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan apa dan Riset itu ada Stella Christie. Stella Christie itu profesor di Tsinghua University, University Beijing ya, di Tiongkok, di Cina. Cina. Lulusan dari universitas yang terkenal di Amerika Terkenal di Cina. Serikat, ya. Ya, ya. Dan apa dalam dalam ketika diwawancari oleh media, visi pendidikan tingginya sangat bagus. Jelas ya. Ya, sangat jelas sehingga mendapatkan respon positif dari rekan-rekan dosen saya juga banyak yang merespon positif nih Wakil Menteri. Tapi lokasi apa kedudukannya sebagai wakil menteri saja, Dr. Kunto. Ya, sayang ya. Ya, itu. Tapi ya paling tidak ada orang yang paham. Oke, oke. Kan? Ya. Akhirnya ekspektasi kita harus turun kan. Bagaimana dengan Menlu yang kita di Kuala Lumpur ini sentiasa ingin melihat tokoh Menlu Indonesia ini sentiasa berada di pa yang tertinggi di dalam ASEAN ya. Tapi kali ini orang kuat Pak Prabowo dari Parti Gerindra itu menjadi Menteri Luar Indonesia yang sekarang ini berada di Kazan ya untuk summit BRICS ya. Betul, betul, betul. Ya, Pak Sugiono tidak punya rekam jejak di wilayah Kementerian Luar Negeri. Ini yang Hmm. kemudian jadi problem juga kan, karena dia tidak berasal dari karir Kementerian Luar Negeri, dia juga bukan bekas duta besar, Ya. bukan. Mhm. Enggak. Itu kebiasaan bagi politik apa kabinet Indonesia sebelum ini. Iya, iya. Jadi menurut saya ini yang akan jadi tantangan juga bagi Indonesia untuk kemudian apa menjalin hubungan baik yang sudah tercipta dengan negara-negara tetangga dan di dunia untuk bisa percaya bahwa menteri Menteri Luar Negeri Indonesia ini memang orang yang capable Iya. dan punya ideologi bebas aktifnya Hmm. Indonesia kan Ya, iya, selama ini dalam politik luar negeri. Tapi menurut saya kenapa itu diberikan ke Pak Sugiono karena itu orang kepercayaannya Pak Prabowo ya. dari dulu sehingga ya Maksudnya Maksudnya kepercayaan tinggi diberikan kepada orang kuatnya untuk kementerian yang penting ya, untuk menaikkan imej Indonesia ya. betul betul sehingga mungkin saya memperkirakan Pak Prabowo akan punya apa Wewenang. keterlibatan Ya. khusus ya terhadap urusan-urusan luar negeri ini. Terima kasih Dr. Kunto Adi Wibowo, Ketua Pusat Studi Komunikasi Media dan juga Budaya, Fakulti Komunikasi Universiti Padjadjaran Indonesia. Jadi kita berbicara di Awani Global berkaitan kepresidenan Prabowo Gibran 2024-2029 dan juga kabinet baru beliau. Jadi itu saja, saya Nazika, insya-Allah kita jumpa lagi.